Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 56, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Luna masih belum bisa menjawab, karena ia tidak tahu Rahman mau atau tidak. Luna yang agak polos tentu tidak langsung bereaksi pada waktu pertama dan segera menghubungi Rahman. Marwah mengajak ia dan Rahman bersama, sebenarnya ingin memamerkan pacarnya di hadapan Rahman. Ia berharap Akram dan Rahman bisa berbaikan dengan kesempatan kali ini. Bukankah Rahman sudah menjadi lebih kaya? Ia berharap Rahman bisa mendirikan usahanya lagi. Hanya dengan mendirikan usaha, baru bisa hidup sejahtera. Sedangkan Akram adalah kepala seksi Biro Industri dan Perdagangan. Setelah berteman dengannya, awal mula untuk mendirikan usaha akan menjadi lebih lancar. Lagi pula ia sudah pernah mendirikan usaha bersama Rahman, jadi ia cukup mengetahui prosedur yang dibutuhkan. Rahman biasanya tidak akan pernah menolak Luna, karena Luna jarang meminta kepadanya. Jadi ia langsung setuju setelah mendapat panggilan dari Luna. Luna dan Marwah memutuskan tempat dan waktu untuk bertemu, lalu ia membawa Agnes ke rumah ayahnya. Mereka berdua pergi keluar makan, jadi hanya bisa membawa Agnes ke rumah ayahnya. Nanti Akram juga akan berada di sana. Kamu usahakan untuk berbaikan dengannya, kata Luna untuk mengingatkan Rahman saat mereka dalam perjalanan. Akram juga ke sana. Rahman agak terkejut dan merasa lucu. Masa-masa kuliah, Marwah begitu gila mengejarnya. Ia mengejar Luna dan Akram juga mengejar Luna. Akhirnya dia yang mendapatkan Luna, sehingga hal ini membuat Marwah dan Akram sangatlah kesal. Kegagalan yang terjadi saat itu, meskipun tidak berkaitan dengan Akram, tapi sejak saat itu Akram juga sering sengaja menghalanginya. Sedangkan Marwah lebih ajaib, langsung menghubunginya. Hari ini Marwah dan pacarnya mengundang Akram makan, tetapi juga mengajak ia dan Luna, sungguh terlihat ingin mencari masalah. Dan Luna tidak menyadarinya. Rahman juga tidak banyak berkata-kata. Tapi mau Akram ataupun pacar Marwah, Rahman sama sekali tidak menganggap mereka, jadi ia tidak begitu peduli. Aku usahakan, tapi harus kamu ketahui ada beberapa hal yang tidak begitu mudah terselesaikan, kata Rahman. Setidaknya melakukan sesuatu daripada tidak. Luna menganggukkan kepalanya. Oh iya, mengapa kamu menyuruhku untuk berbaikan dengan Akram? Apakah ia mencari masalah denganmu? Tanya Rahman tiba-tiba. Kalau Akram berani menyentuh Luna, ia bisa menjamin ia akan menjatuhkan Akram dari posisinya. Meskipun ia hanyalah pengusaha, tapi dengan kemampuannya yang sekarang, ia bisa melakukannya. Aku tidak berkaitan dengannya, mengapa ia harus mencari masalah denganku? Kalaupun ada, juga langsung mencari masalah ke perusahaan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, ucap Luna. Demi kebaikanku. Rahman sungguh tidak mengerti. Ia tidak merasa dirinya membutuhkan Akram. Bukankah kamu sekarang ada uang? Jangan-jangan kamu masih ingin kembali bekerja? Tanya Luna balik. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa oleh-oleh dari Indonesia? Oh, Rahman langsung mengerti apa yang dimaksud Luna. Luna sekarang sedang menyemangatinya untuk mendirikan usaha lagi. Apakah ia harus memberitahu yang sebenarnya? Maaf, aku tidak sempat bepergian di sana jadi tidak sempat memberikannya untukmu, ujar Rahman. Rahman berpikir, apakah ia harus memberitahu Luna yang sebenarnya tentang identitasnya? Ia menggelengkan kepalanya. Ia merasa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memberitahu kenyataannya kepada Luna. Setidaknya tunggu ia memiliki kemampuan untuk mengalahkan ibu tirinya dan lebih baik jangan memberitahu identitasnya kepada istrinya sekarang. Kalau begitu, ia hanya bisa melakukan sesuatu. Aku sekarang juga tidak tahu apa yang harus kulakukan. Rahman menggelengkan kepalanya. Ia memang tidak terpikir bisnis kecil apa yang bisa ia lakukan saat ini. Kamu tidak perlu tergesa-gesa, lagi pula kamu juga boleh bertanya kepada Pak Raka. Bukankah hubungan kalian terhitung baik? Biarkan ia saja berikan saran untukmu, ujar Luna. Raka adalah pejabat tinggi perusahaan global. Luna merasa ia pasti lebih berpengalaman daripada Rahman. Baik, lain kali aku akan bertanya kepadanya, ujar Rahman sambil tersenyum tipis. Oh iya, hari ini aku melihat Rudy sedang mencarimu.
Ia terlihat sangat panik. Apa yang terjadi sebenarnya? Ucap Luna setelah teringat saat ia pulang dari sekolah Agnes. Rudy. Mata Rahman langsung bersinar dan berkata, "Oh, ia mencariku untuk membeli pasar swalayannya." Ia kebetulan tidak tahu bisnis kecil apa yang harus ia lakukan, agar Luna tidak curiga. Ucapan Luna ini seketika mengingatkan dirinya. Beberapa hari ini pasar swalayan milik Rudy tidak berani beroperasi. Kebetulan ia bisa membelinya dengan murah untuk diurusnya. Membeli pasar swalayan keluarga Barnabas. Kalau tidak ada 100 miliar lebih, kamu tidak akan bisa membelinya. Luna menatap curiga kepada Rahman, dengan maksud apakah kamu memiliki begitu banyak uang? Pasar swalayan mereka hampir mau bangkrut, kamu tidak tahu. Aku berani bertaruh mereka akan menjual kepadaku dengan 2 miliar, ujar Rahman yakin. Tidak ingin menjual kepadanya, tinggal membuat keluarga mereka terus tidak dapat membuka swalayannya. Awalnya ini memang merupakan hukuman Rahman kepada keluarga Barnabas. Luna masih saja tidak percaya. Ia lanjut bertanya lagi, "Rahman, jujurlah kepadaku. Berapa jumlah hadiah yang kamu peroleh kemarin?" Aku sama sekali tidak mengetahuinya. Kalau tidak pernah pergi ke kota Tokyo, Rahman pasti akan memberitahu yang sebenarnya kepada Luna, tapi sekarang ia hanya bisa tersenyum pahit. Sungguh mendapat hadiah terbesar. Apakah kamu tidak mendengarnya? Sebelumnya ada orang mendapat 200 miliar dari loteri di kota Jakarta. Rahman juga baru saja membaca berita ini beberapa hari yang lalu. Kebetulan Luna dulu curiga ia memenangkan loteri, jadi ia berpura-pura saja, lagi pula juga tidak banyak orang yang tahu siapa pemenang loteri itu. Hah? Hati Luna tercengang dan tiba-tiba mobilnya berhenti, memandang Rahman dengan tercengang. Apakah kamu sungguh yang memenangkan 200 miliar itu? Kota Yusoda baru pertama kali ada rakyat yang memenangkan hadiah begitu besar. Saat itu berita ini sangat heboh di seluruh kalangan masyarakat. Luna biasa juga sering main itu, tentunya ia mengetahui masalah itu. Saat itu ia sangat iri kepada pemenang itu. Tapi siapa sangka suaminya lah yang memenangkan hadiah besar itu. Sungguh mengejutkan dan menakjubkan. Ada 20 miliar di dalam kartu ini dan sandinya adalah ulang tahunmu. Kamu akan mengetahuinya setelah memeriksa itu. Rahman mengeluarkan kartu yang ia siapkan untuk Luna. Aku tidak memberi ini kepadamu kemarin, karena takut kamu tidak percaya kepadaku. Rahman lanjut menjelaskan. Bagaimana mungkin aku tidak percaya kepadamu? Tapi sayang, aku masih sangat ingin memastikannya. Luna menerima kartu ATM-nya. Ia percaya Rahman tidak akan menipunya, tapi ia masih saja ingin pergi memeriksanya sekarang, agar hatinya lebih pasti. Ada bank di sana, kamu nanti periksa di sana saja, ujar Rahman sambil tersenyum. Luna mengangguk, ia masih bisa menunggunya, lagi pula nanti mereka akan makan di Jadeon 36. Ia asal memberhentikan mobilnya di tepi jalan, juga merupakan hal yang terlarang. Luna sibuk menyalakan mobil setelah melihat polisi lalu lintas berjalan mendekatinya. Mereka dengan cepat tiba di Jadeon 36. Luna menyuruh Rahman untuk memberhentikan mobil dan langsung turun dari mobil untuk memeriksa jumlah dalam kartu ATM-nya. Melihat Luna yang begitu semangat, Rahman merasa keputusannya itu benar untuk tidak memberitahu Luna yang sebenarnya. Ini baru saja 200 miliar, bagaimana kalau ia memberitahu seluruh kekayaan yang ia miliki? Ia pasti akan gila, atau mungkin langsung pingsan. Rahman memberhentikan mobil dengan baik dan berjalan ke arah Luna. Saat ini Luna telah selesai memeriksa jumlah uang pada kartunya. Melihat Rahman yang berjalan mendekatinya, ia langsung maju dan memeluk Rahman. Pelukan itu sangat erat dan bertenaga. Rahman tidak berdaya, dan tersenyum lembut kepada Luna, "Sayang, ada apa denganmu?" Rahman pura-pura bertanya. Bersambung.